Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Maulida. Hai teman-teman, jadi di video ini saya akan mempresentasikan sebuah makanan produk lokal, yaitu kue ilat sapi. Dalam menjelaskan produk ini, saya bagi menjadi 8 unsur. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, analisa peluang usaha. Yang keempat, marketing mix. Yang kelima, target pasar. Yang keenam, bahan baku produksi. Yang ketujuh, perhitungan biaya. Yang kedelapan, kesimpulan. Latar belakang. Dalam suatu kegiatan pemasaran, baik sekali orang-orang menjual berbagai macam produk makanan. Bukan hanya sekedar makanan berat, tapi orang-orang juga membutuhkan makanan ringan, atau bisa juga disebut dengan cemilan. Makanan yang akan saya presentasikan ini yaitu kue ilat sapi, atau bisa juga disebut dengan kue lidah sapi. Kue ini yaitu makanan produk lokal yang berasal dari kota Samarinda. Visi dan misi. Yang pertama, menjadikan kue ilat sapi ini sebagai cemilan yang menarik. Yang kedua, menjadikan makanan ini sebagai oleh-oleh. Yang ketiga, membuat rasa dan manisnya kue ilat sapi ini lebih pekat dan lebih berani. Yang keempat, memasarkannya di kalangan masyarakat, yaitu seperti di pasar tradisional. Analisa peluang usaha. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, dan bahan baku yang terjamin dan higienis. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk tersebut mudah untuk ditiru. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Produk ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat, karena makanan ini dapat dijadikan sebagai isian toples ketika ada tamu atau ketika lebaran, dan dapat dijadikan sebagai teman minum teh atau kopi. Yang keempat, threat atau ancaman. Sangat memungkinkan adanya pesaing yang juga menjual produk tersebut. Marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah kue ilat sapi, yang merupakan kue yang bisa dinikmati saat perayaan besar atau lebaran, atau bisa juga dijadikan sebagai cemilan sehari-hari. Yang kedua, harga. Harga makanan tersebut sekitar 15.000 satu mika, isinya 5 pieces. Yang ketiga, promosi. Dalam melakukan promosi produk tersebut dapat dengan membuat iklan di blog, mempromosikannya di sosial media, atau menawarkannya langsung kepada masyarakat. Yang keempat, tempat. Biasanya produk tersebut dijual di toko atau ruko di pinggir jalan, pasar tradisional, dan supermarket. Target pasar. Target pasar untuk produk ini yaitu untuk semua kalangan, seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, dan juga mengincar target pasar di semua kalangan ekonomi, mulai dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Bahan baku produksi. Bahan yang pertama, tepung terigu 400 gram, gula merah 250 gram, minyak goreng 175 ml, soda kue 1-2 sendok makan, air putih dan hangat 150 ml, dan wijen. Untuk alatnya yaitu kompor, panci atau wajan, spatula dan sendok, mangkuk atau wadah, oven, loyang, dan mika. Cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan panci lalu tuangkanlah air, masak hingga mendidih. Setelah itu, tambahkanlah gula merah, aduk terus hingga larut dan tercampur. Setelah itu, angkat dan masukkan ke dalam mangkuk. Sisihkan dan biarkanlah dingin terlebih dahulu. Yang kedua, campurkanlah soda kue yang sebelumnya sudah dicampur dengan air hangat. Aduk terus hingga merata. Yang ketiga, tambahkanlah tepung terigu, minyak goreng, aduk terus adonan dengan menggunakan sendok hingga merata dan kilat. Yang keempat, ambil sedikit adonan, lalu bentuklah dengan membentuk ilat sapi atau berbentuk oval. Supaya loyang tidak lengket, taburkanlah tepung terigu di atasnya. Lalu, susunlah adonan di atas loyang dengan rapi. Yang kelima, masukkan loyang ke dalam oven, lalu panggang sampai matang. Setelah itu, angkat,
Lalu, taburkanlah wijen di atas kue ilat sapi tersebut. Jika tidak ingin menggunakan wijen juga tidak apa-apa. Yang keenam, kue ilat sapi siap disajikan dan dinikmati. Perhitungan biaya. Yang pertama, modal untuk membuat makanan tersebut. Harga tersebut sudah termasuk satu resep kue ilat sapi. Bahan-bahannya adalah tepung terigu 12.000, gula merah 6.000, minyak goreng 12.000, soda kue 9.000, air putih dan hangat 4.000, wijen 7.000, dan mika 10.000. Totalnya adalah Rp60.000. Yang kedua, harga jual makanan tersebut. Harga per mika 15.000 isi 5 picis. Satu resep jadinya 30 picis. Jadi 30 picis dibagi 5 sama dengan 6 mika. Jadi 15.000 dikali 6 mika sama dengan Rp90.000. Yang ketiga, analisa keuntungan. Analisa keuntungan per bulan. Omset kotor 90.000 dikali 30 hari sama dengan Rp2.700.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa produk yang kita buat lalu kita pasarkan harus bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Lalu, jika produk kita ingin diterima oleh masyarakat, maupun itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual. Yang kedua, membuat desain yang kreatif dan harga terjangkau. Yang ketiga, memilih wilayah pemasaran yang menguntungkan. Yang keempat, membuat konsumen senang dan puas ketika membeli produk tersebut. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you for watching.